Saya Gracia Ranita Cynthia. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Di sini kita langsung masuk di bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Saat ini pandemi COVID-19 sudah menyebar di berbagai belahan dunia. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, diantaranya proses belajar mengajar yang harus dilaksanakan secara jarak jauh, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan bahkan banyak anggota keluarga yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Bisa kita lihat di negara kita sekarang ini, negara Indonesia, proses pembelajaran yang dilakukan secara online, mengingat angka kasus terkonfirmasi di Indonesia pada saat ini sudah mencapai 1 juta di atas, maka pihak pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah masing-masing agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pendidikan saat COVID-19 ini juga membuat peserta didik tidak terlalu memahami apa yang disampaikan guru atau dosen karena banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Di antaranya, susahnya mengakses jaringan internet, keterbatasan kuota internet, dan cara pembelajaran yang berbeda. Mengapa dikatakan berbeda? Karena pembelajaran jarak jauh ini membuat sebagian siswa atau mahasiswa beranggapan pembelajaran yang bisa diikuti secara santai. Berbeda halnya juga dengan pembelajaran tatap muka. Di sana, siswa atau mahasiswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan juga dalam pembelajaran tatap muka, guru atau dosen lebih banyak menekankan untuk memahami materi yang disampaikan kepada siswa atau mahasiswa tersebut. Dan di makalah ini juga saya membuat 2 rumusan masalah. Yang pertama itu, apa dampak dari pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan? Yang kedua, apa solusi yang bisa diberikan pemerintah untuk pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama itu agar kita mengetahui apa saja dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini bagi dunia pendidikan. Dan yang kedua, agar kita mengetahui solusi apa saja yang diberikan pemerintah untuk pendidikan di saat pandemi COVID-19 ini. Lanjut ke bab 2, itu pembahasan. Yang pertama kita akan membahas dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi dunia pendidikan. Pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini yang dilaksanakan secara daring, dan juga dalam proses pembelajaran secara daring ini membuat sebagian siswa atau mahasiswa mengeluh dengan proses pembelajaran yang seperti ini. Mengapa? Karena mereka banyak mengeluhkan tidak adanya akses jaringan internet, juga keterbatasan dalam membeli kuota internet. Di sini juga dalam proses pembelajaran secara daring ini banyak media yang digunakan seperti teknologi komunikasi dan informasi berupa WhatsApp, Classroom, Google Meet, dan media lain sebagainya. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh besar bagi dunia pendidikan, diantaranya tidak tersedianya jaringan internet dapat menjadi hambat yang sangat besar bagi
peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dampak dari pandemi COVID-19 ini juga dapat saya rasakan. Pada saat ini saya mengikuti perkuliahan daring, di mana di wilayah saya tidak terdapat akses jaringan internet. Apabila saya mengikuti perkuliahan, saya harus pergi ke tempat yang ada jaringannya, yaitu di hutan, dan jarak rumah dari ke tempat jaringan tersebut bisa memakan waktu 10 menit. Dan ada juga permasalahan yang saya hadapi saat perkuliahan daring ini, yaitu saat hujan turun, saya tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan biasa dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Dari dampak pandemi COVID-19 ini, kerjasama yang dilakukan antara pihak provider untuk meningkatkan layanan internet dan bantuan internet sangat membantu untuk kelancaran dalam proses pembelajaran bagi siswa atau mahasiswa dan guru atau dosen. Kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua, yaitu solusi dari pemerintah untuk pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Beberapa solusi yang pemerintah berikan kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Solusi yang pemerintah berikan yaitu dengan menerapkannya pembelajaran secara daring ini bisa memutus mata rantai dan tidak menyebabkan adanya perkumpulan banyak orang. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa solusi dari pemerintah itu patut kita dukung agar angka penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak bertambah. Dan solusi pemerintah yang lainnya juga bisa kita lihat pada saat ini. Solusi yang pemerintah yang saya lihat yaitu dengan adanya pemberian berupa bantuan kuota internet sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring pada saat ini. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat pendidikan khususnya di Indonesia banyak menimbulkan permasalahan, di antaranya susahnya mengakses jaringan internet dan sulitnya memahami materi yang disampaikan karena perkuliahan yang dilakukan secara online. Dan pandemi COVID-19 ini juga berdampak besar bagi sebagian pekerja, di antaranya seperti perusahaan yang harus mengurangi karyawan karena pemasukan dalam masa pandemi ini semakin berkurang. Dan juga bisa kita lihat sekarang ini banyak usaha-usaha kecil yang harus tutup karena tidak adanya pembeli, diakibatkan karena pembatasan aktivitas antara pedagang dengan pembeli yang disebabkan pandemi COVID-19 ini. Saran dari saya, semoga kita selalu semangat dalam menjalani pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, dan
Dan dari pandemi COVID-19 ini juga kita bisa belajar bahwa pandemi bukanlah suatu penghalang untuk kita bisa meraih pendidikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, selamat siang.